Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqina fiddin wa alimna ta'wil. Qala wasanifu rahmata'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bid dharaini amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut halaman 237 ya, 237 versi PDF. Masih tentang haji. Bab maja'a fi isy'aril budni, tentang menyiarkan sembelihan. Jadi menyembelih atau berkurban itu termasuk dari rangkaian haji ya, an-nahr ya. Nah, biasanya menyembelih itu ketika sudah selesai melempar jumrah ula wusta aqobah di Mina ya, tanggal 10. Ketika tanggal 10 itu di Mina. Sedangkan kita yang di Indonesia itu sedang merayakan hari raya Idul Adha, nih. Hari raya kurban, Yaumun Nahar, hari raya kurban. Nah, sebenarnya berkurban itu salah satu rangkaian haji. Nih. Nah, kalau di sana itu yang tamatuk dan kiron itu menyembelih kurban ini sebagai dam isai ya, karena tidak niat di mikotnya ya. Nah, untuk menyembelih kurban ini untuk sapi atau unta di bab sebelumnya itu dibahas bisa iuran ya, atau bareng-bareng. Kalau sapi itu bisa untuk 7 orang, jadi 7 orang iuran untuk beli sapi itu bisa nih. Kemudian unta ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 10, itu bisa 10 orang. Kalau kurban kambing itu cuma 1 orang saja, tidak bisa iuran. Jadi kalau mau kurban kambing itu tidak boleh iuran, harus 1 orang saja yang beli. Ya, kambing ya berarti ya senilai sekitar 3 jutaan ya, kalau sekarang ini 3 jutaan gitu. Hanya untuk 1 orang saja gitu ya. Tapi kalau sapi itu bisa iuran. Nah, ketika menyembelih itu disunahkan untuk mensyiarkan ya, isy'aril budni. Wa bilang qala hadatsana Abu Qurab qala akhbarana Waqi' an Hisham ad-Dastawai an Qatadah an Abi Hasan Araj an Ibnu Abbas anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala dana alaini wa ash'aral hadiya fi shikil aiman bidil hulaifah wa amata an hudam. Jadi Kanjeng Nabi itu mengalungkan sepasang sandal beliau. Jadi sandalnya itu ditaleni, diikat, kemudian dikalungkan ke hewan kurban beliau ya. Nah, kemudian beliau setelah mengalungkan ya di badan hewan kurban yang sebelah sisi kanan ya, sebelah sisi kanan, dan diberi tanda ya, diberi tanda itu di sisi kanannya ya. Di sisi kanannya itu diberi tanda bahwasanya ini punyanya Kanjeng Nabi gitu ya. Wa asy'aral hadiyah fi syikil aiman, ketika di Dzul Hulaifah ya, berada di daerah Dzul Hulaifah. Kemudian Nabi wa amata anhudam, menyembelih sendiri. Kanjeng Nabi menyembelih sendiri. Nah, di sini adalah kalau menyembelih itu Kanjeng Nabi itu ngasih tanda bahwasanya hewan ini adalah miliknya Kanjeng Nabi, kasih tanda. Nah, kalau dulu itu tandanya pakai dikalungkan sandal, pakai, karena adanya mungkin saat itu seperti itu ya. Jadi ya pakainya ya sandal Kanjeng Nabi dikalungkan di hewan tersebut, kemudian di badan sebelah kanannya dikasih tanda
Kalau sekarang biasanya dicat gitu ya. Badannya itu dicat, ini punya siapa, kurban siapa gitu ya. Nah, itu adalah sunnah. Dan beliau menyembelih sendiri. Sunnahnya itu juga menyembelih sendiri ya, kalau bisa. Kalau tidak bisa ya tidak usah menyembelih sendiri ya, tidak apa-apa, diwakilkan. Qala fil bab anil Miswar bin Mahromah. Qala bisa hadis Ibnu Abbas, hadis Hasan Sahih wa Abu Hasan alat ismu Muslim wal amal ala hadza indal ilmi min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim yarawna al-isy'ar wa qaul Tsawri wa Syafi'i wa Ahmad wa Isa. Nah, dikasih tanda kalung, kemudian dikasih tanda di badannya, ditulis, dicat, itu sebagai bentuk dari syiar ya. Syiar untuk menyembelih, syiar atau apa ya, ajakan atau ngasih tahu orang-orang bahwasanya ini adalah ibadah kurban ya, ibadah kurban, ibadah umat Islam. Ya, perlu kita syiarkan apa ya, kalau sekarang itu istilahnya mungkin diviralkan gitu ya, disiarkan ya, dikasih tahu ya, diviralkan biar agama ini hidup ya, agama Islam hidup ya, kelihatan ya, urip gitu ya, maka disiarkan ya, dikasih. Nah, salah satu syiarnya zaman dulu itu dengan dikasih kalung sandal, ditandai badannya, ditulisi gitu, itu sebagai bentuk dari syiar gitu ya. Ya, sebagai ajakan juga untuk berkurban, ayo berkurban gitu ya. Karena ibadah kurban ini juga tadi itu ya, termasuk rangkaian haji. Ya, urutannya setelah Mina kemudian menyembelih ya. Karena berkurban itu ibadah kurban itu salah satunya juga sebagai napak tilas ya, napak tilas. Dahulu Nabi Ibrahim itu menyembelih putranya ya, atas perintah Allah ya, putranya Nabi Ismail disuruh untuk sembelih, tapi nanti pada akhirnya diganti dengan domba. Nah, kita nampaklah seperti itu, kita mengkorbankan, yang kita korbankan adalah harta kita ya, yang kita sembelih adalah harta kita, nafsu kita, ego kita, material kita, itu kita kurbankan. Kita punya uang 3 juta, kita korbankan ya. Disembelih uangnya biar tidak ego ya, biar tidak kita terlalu memiliki, kita korbankan, disembelih gitu ya. Dirupakan jadi kambing, dirupakan jadi sapi gitu ya. Dan ibadah kurban itu adalah ibadah sosial ya. Karena setelah berkorban nanti dagingnya dibagikan ya kepada orang-orang miskin. Nanti kita sudah membantu kepada sama manusia, ibadah sosial. Nah, itu filosofi dari berkurban ya. Nah, berkurban itu salah bahasa kurban itu koroba, itu artinya dekat nih. Koroba dekat. Maksudnya adalah ibadah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Salah satunya itu tadi dengan menyembelih ya, mengalirkan darah ya, nanti kambingnya itu buat orang-orang, buat makan-makan orang-orang gitu, ibadah sosial, berkorban. Nah, ini salah satu ibadah kurban itu, makanya perlu disiarkan biar orang-orang itu mau berkorban. Ayo berkorban yang punya kelebihan uang, karena berkorban itu cuma 1 tahun sekali saja. 1 tahun sekali kita sisihkan uang, kalau ada kelebihan maka kita berkorban gitu ya. Dan itu sangat-sangat dianjurkan berkorban itu. Wa Ahmad wa Isa qala sami'tu Yusuf bin Isa yaqul sami'tu Waqi'an yaqul hina rawa hadzal hadis qala la tanzuru ila qauli ahli ra'yi fi hadza fa inal isy'ar sunnatun ya. Ini ya, syiar itu sunnah ya, mensiarkan ya, ngasih tahu orang-orang, memviralkan ibadah kurban itu sunnah, karena sebagai tadi mengajak orang-orang untuk berkurban gitu. Wa qaulahum bid'atun. Ada yang mengatakan itu bid'ah, tidak boleh gitu. Wala wasami itu Abbas Sa'ib yaqul kunna inda Waqi' faqala lirajul mimman yanzuru fi ra'yi asy'ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu Abu Hanifah huwa muslatun. Qala rajul fa innahu qad ruwiya an Ibrahim annahu qala al-isy'ar muslatun. Ya, al-isy'ar muslatun ya. Ada yang mengatakan
ngasih tanda itu kepada hewan dengan dikasih tanda. Kalau zaman dulu kan ngasih tandanya ada yang pakai dicos nih, pakai api, besi api gitu, kemudian dicosno ke hewannya sebagai tanda. Nah, kalau seperti itu penganiayaan ya. Tanda seperti itu malah menganiaya hewannya gitu nih. Qala fara'aitu waqi'an hudiba ghadaban syadidan. Wa qala aku laka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau qala Ibrahim ma ahaqaka bi an tuhbasa thumma la tahruj hatta tanza'a an qaulika hadza. Ya. Ada yang enggak setuju dengan syiar yang seperti itu karena alasannya tadi itu penganiayaan. Ya kalau syiarnya dengan tandanya itu dengan pakai dicosnya api ya itu penganiayaan itu ya. Itu enggak boleh gitu ya. Tapi kalau sekedar ngechat ya saya kira enggak apa-apa nih. Bab selanjutnya nih. Wabil qala hadatsana Qutaibah wa Abu Sa'id al-Asyad qala hadatsana Ibnu Yaman an Sufyan an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istara hadayahu min Qudaidin. Kanjeng Nabi membeli hewan sembelihannya dari daerah Qudaid, namanya daerah Qudaid. Qala bisa ada hadis gharib la na'rifu min hadis Sauri illa min hadis Yahya bin Yaman wa ruya Anafi anna bin Umar ishtara min Qudaid qala bisa wa hadha asah bamma ja'a fi taqlidil hadi lil mukim, mengalungkan hewan sembelihan bagi orang yang mukim. Wa bil qala hadatsana Qutaibah qala Abdul Laits an Abdurrahman bin Qasim an Abi an Aisyah anna qalat fataltu qala ida hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma lam yuhrim wa lam yatruk syai'an min athiyab wala bisa hadha hadis hasan sahih wal amal ala hadha inda bal ilmi qala idza qallada rajul hadaya wa huwa yuridul hajj lam yahrum alaihi syai'un min athiyab wa tayyib hatta yuhrim. Wa qala ba'du al-ilmi idza qallada rajul al-hadiya faqad wajaba alaihi ma wajaba al-muhrim. Ya. Ini dari Aisyah berkata bahwasanya Aisyah itu merajut tali temali gitu ya, tali-tali kalung buat hewan sembelihannya. Jadi yang pakai kalung itu tali kalungnya itu sudah dihias-hiasi gitu. Dihias-hiasi terus dikei sandal gitu ya. Untuk hiasan. Jadi kalungnya itu dihiasi kalungnya, bukan tali biasa tapi dihiasi gitu ya, diapii. Nah, di sini Aisyah itu merajut kalung untuk hewan sembelihannya Kanjeng Nabi. Malam yuhrim walam yatu syai'an minat thiyab. Nah, kemudian Nabi itu tidak ikhram dan tidak meninggalkan pakaian beliau. Jadi Nabi ketika menyembelih itu tidak ikhram dan tidak dalam keadaan ikhram ya. Ya masih biasa gitu ya. Bukan yang ikhram umrah atau haji, bukan ihram haji ya. Nah, wal amal al hadza, kemudian para ulama di sini berpendapat idza qallada rajul al hadiyah wa wa'id al hajj, jika seorang itu mau menyembelih ya, mau berkurban sedangkan dia itu ingin haji, maksudnya ingin ikhram ya, maka dia harus dalam keadaan ikhram kalau memang dia sudah berniat ikhram. Kalau tadi kan Nabi kondisinya tidak ikhram ya. Kalau dia memang dalam kondisi ihram haji, maka dia tetap menyembelih saja, nggak berefeknya. Ihram itu selesai kalau sudah selesai tahallul. Kalau sudah selesai semua, baru dia tahallul, sampai dia selesai ya. Idza qala rajul hadhihi faqad wajaba alaihi ma wajaba alaihim. Ketika ada orang yang masih ikhram kok menyembelih, ya maka dia masih wajib, larangan ihram itu berlaku bagi dia ya sampai selesai ibadah hajinya atau umrohnya. Kalau sudah selesai ya sudah selesai gitu. Jadi nggak ada sangkut pautnya antara menyembelih dengan kondisi sedang ihram ini. Bab maja'a fi taqlidil ghanam. Selanjutnya mengalungi kambingnya dikalungi. Tadi masih tentang kalung nih. Wabila qal hadatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan an Mansur an Ibrahim anil Aswad an Aisyah qalat kuntu
aftilu qala idha hadiyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullaha ghanaman thumma la yuhrim. Masih mirip dengan hadis sebelumnya. Jadi Aisyah itu merajut merajut kalung yang bagus buat dikalungkan ke kambingnya Kanjeng Nabi. Kemudian Nabi Nabi itu tidak ihram ya, tidak melaksanakan ibadah haji atau umrah ya, tidak ihram gitu ya. Qala bisa ada hadis hasan sahih wal amal ala hadza inda Abdul Alimi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim yarawna taqlidal ghanam. Ya, boleh untuk mengalungkan kambing, boleh ya. Tujuannya itu tadi, mengalungkan tujuannya untuk syiar ya. Bama jaa idza atibal hadiyu ma yusnau bihi. Jika hewan sembelihannya itu marah atau ngamuk ya, apa yang dilakukan ya. Wabila qala hadatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani qala abarana Abda bin Sulaiman an Hisham bin Urwa an Abi an-Najiyah al-Khuzai qala qultu ya Rasulullah kaifa asna'u bima atiba minal hadi. Ada sahabat bertanya, bagaimana Rasul jika hewan sembelihannya itu ngamuk, bagaimana? Qala inharha thumma ghmisna 'alaha fi damiha thumma khalli bainan nas wa bainaha fayakuluha. Dan kata Nabi, sembelihlah hewan itu, disembelih dan celupkan alas kaki si hewan tadi ke dalam darahnya, kata Kanjeng Nabi. Kemudian buanglah alas kakinya, sudah dicelupkan darah itu jauhkan dari orang-orang, jauhkan, dibuang yang jauh-jauh. Kemudian baru makan hewan sembelihannya. Wafil bab al-dunubi Abi Qabisa al-Khuzai. Nah, di sini intinya ya, kalau marah segera disembelih gitu ya, kata Nabi, dang disembelih gitu ya. Qala bisa hadis Najiyah hadis hasan sahih wal amal ala hadza indal alimi qalu fi hadhihi tatawu idza antiba la yaqulu huwa wal adam min ali rufqati wa yukhalla bainahu wa bainan nas yaquluna wa qad ajza'a anhu wa qala Syafi wa Ahmad wa Isa wa qalu in akala min syai'an warima biqadri ma akala minhu wa qala badra imi idza akala min hadi tatawu syai'an faqad domina alladhi akala. Nah, jika sembelihan sunnah ya, bukan sembelihan yang wajib atau yang nazar gitu ya, maka maka si pemiliknya ya beserta orang-orangnya itu tidak memakannya ya. Wala adun min ahli rufqati wa yukhalla baina wa bainas yakuluna, tapi diberikan kepada orang lain gitu. Diberikan kepada orang lain sembelihannya gitu nih. Bab majaa fi rukubil badanah ya, naik hewan nih, naik hewan ternak itu tadi. Wabil qala hadatsana Qutaibah qala abrana Abu Awana an Qatadah an Anas bin Malik anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yasuku badanatan. Ya, naik unta nih, badanatan faqala lahu irkabha. Nah, di sini Nabi melihat ada orang itu untanya dituntun. Jadi menuntun unta yang sudah diberi tanda ya, diberi tanda untuk mau disembelih gitu ya. Kata Nabi, naik aja enggak apa-apa, kamu naik aja gitu ya. Naiki saja enggak apa-apa gitu ya. Faqala lahu fi thalatha aw fi rabi'ah irkabha waihaka aw wailak. Udah naik aja di sama Nabi katakan berkali-kali sampai 3 sampai 4. Naik aja enggak apa-apa kamu itu, naikin aja gitu ya. Qala fil bab an Ali wa Abi Hurairah wa Jabir qala bisa hadis Anas hadis hasan sahih. Wa qad rawasaqa min almi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairi fi rukubil badana idza taja ila dhahriha. Enggak apa-apa hukumnya menaiki hewan tunggangan atau menaiki unta jika dibutuhkan untuk dinaiki, tidak apa-apa. Wa qala Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa qala ba'dhum la yarkab ma lam yutarra ilaihi. Ada yang mengatakan dia tidak boleh ditunggangi kecuali dalam keadaan darurat. Ada yang mengatakan seperti itu. Bab majaa bi aijani bi ra'si yabda'u fil halqi. Nah, ini sudah selesai tentang
hewan-hewan ya, tentang menyembelih sudah selesai. Sekarang pembahasan tentang mencukur. Jadi urutannya seperti itu. Setelah menyembelih baru mencukur ya. Ada yang tidak tanpa menyembelih karena sudah diwakilkan. Setelah lempar jumlah terus mencukur gitu ya. Nah, urutannya seperti itu ya. Nah, setelah mencukur al-halku baru dia nanti sudah boleh memakai kain biasa untuk laki-laki. Sudah boleh memakai wangi-wangian juga boleh. Jadi yang dilarang selama ihram kemudian boleh dilaksanakan. Ini dilakukan boleh ketika sudah mencukur. Oke, ini sampai sini dulu nggih. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fa'ana bi barakatihim minal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariq wa mu'afati min. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.